Mobil balap biasanya akan selalu memiliki tampilan yang luar biasa keren sekalipun itu mobil prototype. Misalnya kayak Formula One. Formula One selalu memiliki tampilan yang keren bahkan sejak pertama kali motorsport ini diperkenalkan. Kemudian selain Formula One ada satu balapan prototype yang terkenal juga yaitu Le Mans. Dan mobil Le Mans biasanya akan memiliki bentuk yang unik dan keren, tapi nggak sedikit juga yang memiliki bentuk aneh. Salah satunya Panos Esperante GT-R1. Kisah mobil ini dimulai dengan membawa nama salah satu tokoh paling berpengaruh dalam motorsport mobil Amerika. Dan walaupun tampang mobilnya agak aneh, namun Panos Esperante GT-R1 selalu ditakdirkan untuk bisa mengukir sejarah. Kemudian mungkin kebanyakan orang termasuk saya sendiri mengenal mobil ini dari game Gran Turismo. Mobil ini cukup ikonik di game Gran Turismo karena mobil ini cukup fun to drive dan kenceng. Dan di dunia nyatanya mobil ini memang mobil balap sejati, tetapi bukan mobil balap biasa. Karena sekali lagi, mobil ini cukup aneh, relatif sukses, dan sangat keren di saat yang bersamaan. Dalam pembuatan mobil ini, ada seorang yang berpengaruh di belakangnya, dia adalah Don Panos. Don Panos sudah dikenal dengan kontribusinya pada motorsport mobil, terutama di Amerika Serikat. Selain itu, dia juga memimpin penciptaan Le Mans pada tahun 98 dan membantu mewujudkan Delta Wing pada awal tahun 2010-an. Namun untuk cerita ini kita perlu kembali ke masa lalu, kembali ke saat usaha balap serius hanya ada dalam pikiran Don. Jadi ketika Don Panos mendapatkan banyak uang sebagai pengusaha, dia mendirikan perusahaan farmasi Mylan dengan Milan Puskar yang kemudian menciptakan plester transdermal. Kemudian gak sampai di situ aja usahanya, karena Don ingin membuat perusahaan lainnya yang berkecimpung di dunia otomotif. Dengan demikian, Don berusaha untuk meyakinkan ayahnya untuk mendanai perusahaan barunya, yaitu Panos Auto Development pada tahun 1989 dengan tujuan membangun mobil balap. Dan menurut semua laporan, Don sangat skeptis tentang ide ini awalnya, tetapi mulai merasa yakin dengan ide tersebut sehingga akhirnya dia memanfaatkan koneksi-koneksi untuk membangun tim, termasuk legenda balap Mario Andretti untuk membangun dan berharap dapat balapan dengan mobil di 24 jam Le Mans. Perusahaan awalnya membangun jumlah kecil mobil sport jalan raya dengan Panos Roadster menjadi yang pertama pada tahun 92. Namun dibutuhkan beberapa tahun sebelum usaha Panos untuk menghasilkan mobil balap sejati. Jadi pada pertengahan 90-an, Don akhirnya mencari mitra untuk membuat rangka, dan ketemulah dengan Reyard. Dia adalah pembuat rangka atau sasis yang cukup disegani kala itu, dan berkat kemitraan dengan Reyard, mereka akhirnya bisa membuat mobil balap sejati, dan lahirlah mobil aneh ini dengan spesifikasi GT1. Kemudian jika kita lihat dari luar, mobil ini terlihat tidak seperti yang lain. Kenapa? Ya karena mesinnya dipasang di bagian depan. Kenapa di depan? Ya ini semua dilakukan sesuai dengan permintaan Don Panos. Ditambah agar mobil tetap terhubung dengan Panos Esperante Roadster yang sedang dikembangkan saat itu. Namun walaupun sama-sama menggunakan mesin depan, tapi GT-R1 tidak memiliki kesamaan mekanis seperti Esperante Roadster. Dengan demikian, perusahaan jadi berusaha lebih keras untuk membuat mobil yang berfungsi sebagai mobil balap dan terlihat seperti Esperante Road Car. Ditambah lagi, kenapa mereka harus melakukan hal ini? Ya, selain dari homologasi, Panos punya impian juga untuk membuat mobil GT-R1 ini menjadi mobil jalan raya yang sangat legal. Dengan demikian, semua ide dan otak dipelintir abis-abisan agar semua ini bisa terwujud, dan hasilnya mobil homologasinya dilengkapi dengan mesin VX 5,3 liter bukan VX 6 liter yang digunakan di versi balapnya. Dan juga untuk mobil homologasinya juga menggunakan interior yang lengkap dan menakjubkan. Dan untuk menjaga agar mobil tetap berfungsi di lintasan, mesin VX 6 liter yang sangat besar akhirnya dipasang di tengah, di belakang poros depan, tetapi masih di depan kokpit. Dan hal inilah yang menciptakan bentuk Esperante yang aneh. Tapi walaupun aneh begitu, mobil ini malah menjadi ikonik dan mudah diingat, karena dengan bentuk mobil yang nyeleneh ini bisa menjadi atribut yang paling mudah diingat. Dan dengan bentuknya yang begitu, banyak orang yang menjuluki mobil ini Batmobile. Dan walaupun aneh, tapi kita semua setuju kalau mobil ini bukanlah mobil yang jelek. Tetapi kita semua sepertinya juga setuju bahwa mobil ini bukanlah mobil yang bagus juga. Kenapa? Ya coba aja kita lihat dari depan sekali lagi. Dengan adanya bak eye dan penutup kap mesin yang besar banget menjadikan mobil ini terlihat sangat aneh. Tetapi secara keseluruhan mobil ini begitu mencolok dibandingkan dengan mobil sejenis sehingga lebih mencolok daripada hal lain. Unik emang nih mobil. Pertanyaannya, mengapa mobil ini diciptakan? Sebenarnya mobil ini dibangun untuk kejuaraan FIA GT tahun 97, tapi entah kenapa mobil ini malah berkompetisi di kejuaraan lain dan berkompetisi di seluruh Amerika Utara dan Eropa.
Dan tahun 97 adalah tahun balap aktif pertama GT-R1, yang mana 6 mobil diproduksi untuk musim itu dan didistribusikan ke 3 tim berbeda. 2 dipegang oleh Panos sendiri untuk balapan di Amerika Utara, 4 mobil lainnya balapan di Eropa dengan tim Prancis Dams dan tim Britania David Price Racing menjalankan masing-masing 2 mobil. Tapi sayangnya upaya di Eropa pada tahun 97 agak kurang memuaskan. Namun di Amerika, Panos berkinerja cukup baik. Mereka memenangkan kelas GT di Road Atlanta dan kemudian kelas GT S1 di Watkins Glen. Kemudian dengan hasil tersebut, mereka semakin percaya diri dan memenangkan kelas di Sonoma Raceway dan Laguna Seca, yang mana Panos finish kedua secara keseluruhan dalam kejuaraan konstruktor dan mereka kalah oleh Porsche. Kemudian untuk musim 98, Panos ingin mencoba sesuatu yang baru, yang mana pada akhirnya mereka memutuskan bahwa Esperante tidak cukup memiliki elektrik yang mumpuni di mobilnya. Jadi mereka akhirnya mencoba untuk bermitra dengan Zetec untuk membuat mobil hybrid, dan Panos Esperante Q9 GT-R1 Hybrid lahir. Dan untuk benar-benar menyampaikan poinnya, mobil ini menggunakan livery ungu dan menaruh kilat di atasnya. Sebenarnya cukup keren seperti mobil hybrid Le Mans modern, tapi ya gitu. Dan di mobil ini, Esperante dilengkapi dengan motor listrik dan baterai dengan tujuan meningkatkan daya dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Namun mobil ini tetap mempertahankan mesin VX 6 liternya. Kemudian Panos juga menggunakan pengereman regeneratif untuk meningkatkan jarak tempuh lebih jauh lagi, yang berarti mobil ini bisa melakukan pit stop lebih sedikit dibandingkan kompetitornya. Ini adalah metode yang sangat masuk akal dalam balapan ketahanan. Konsep dan idenya selalu bagus, tapi desainnya entahlah ya. Lalu pada tahun 98, David Price Racing mengambil tugas untuk mengembangkan Q9 atau Sparky seperti yang dikenal untuk Le Mans, meninggalkan Dams balapan di Eropa dan Panos di Amerika Utara yang masing-masing menjalankan mobil standar. Meskipun pada saat ini semua mobil telah diberikan bodywork tambahan untuk meningkatkan downforce. Tapi sayangnya Q9 Hybrid ternyata menjadi kegagalan besar ketika diuji di Le Mans, yang mana mobil ini berjalan jauh lebih lambat daripada Esperante asli di grid. Kenapa bisa lebih lambat? Ya ini disebabkan oleh mobil yang secara signifikan lebih berat karena inklusi pak baterai untuk motor listriknya. Sayang sekali inovasi kerennya cukup gagal. Dan setelah hari uji berakhir, tim memutuskan untuk sama sekali tidak menjalankan Q9. Dan setelah penampilan singkat di Le Mans di mana mobil itu hanya berhasil finish di tempat ke-12, proyek tersebut secara resmi ditinggalkan gitu aja. Dan mereka kembali ke Esperante lama yang mau bagaimanapun mobil ini terus memberikan hasil yang memuaskan. Dengan Panos memenangkan kelasnya dalam 3 dari 5 acara selama United States Road Racing Championship dan mobil ini hanya kalah tipis dari Porsche dengan selisih 3 poin. Kemudian selain memenangkan hampir setiap balapan, mobil ini juga mendapatkan beberapa kejuaraan konstruktor di mana mereka memenangkan 7 dari 8 balapan. Kemudian setelah tahun yang luar biasa di tahun 99, sayangnya tahun ini seperti menandai akhir kesuksesan Esperante, yang mana pada akhirnya FIA telah membubarkan kelas GT1 dan menggantinya dengan LMGTP di Le Mans, menempatkan Esperante bersaing dengan mobil generasi baru seperti Mercedes CLR dan mobil LMP seperti BMW V12 LMR. Tapi untungnya pada saat itu Panos sudah mengembangkan mobil berikutnya, yaitu LMP1 Roadster S. Ini adalah mobil yang dirancang untuk bersaing dalam kelas prototipe Le Mans. Dan LMP1 Roadster S mengambil banyak inspirasi dari Esperante GT-R1, mempertahankan hidung yang sangat panjang dan secara visual hanya kehilangan atap aja, jadi hampir semuanya hampir mirip. Bahkan kesamaan ini lebih dari sekedar visualnya aja, karena sasis dari GT-R1 juga digunakan kembali dalam Roadster S dengan efek yang besar. Hasilnya cukup memuaskan. Tapi kita akan membahas mobil generasi selanjutnya di video lain kali. Dan itulah mobil aneh yang cukup sukses di kejuaraan GT dan Le Mans. Mungkin tidak semua orang mengenal mobil ini, karena mobil ini memang tidak begitu terkenal juga sih. Bagaimana nih menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!